Pak tadi pinten mau nek tumbas niki pinten? 8 juta, Pak. 1 juta. Oh nek Bapak ini gratis. Iya, terima Saking kasih. oke, saking sinten? Napa? Becak Si di Prabowo. oh saking Pak Prabowo presiden. Nangis nih dapat becak. Saya arum, Pak, karuman. Sangat senangnya, Pak. Oke. Terima kasih sekali, Bapak Prabowo. Prabowo. Oke. Sebenarnya beliau pernah menawari saya juga loh. Oh gitu. Yang lain, posisi lain. Oke. Tapi Menteri Luar Negeri. Ya. Politik internasional bagi saya juga suatu kesukaan. Oke. Tapi saya kan belum pernah. Setiap 25 tahun sekali, sebuah bangsa itu harus mengubah agenda prioritasnya. Hari persatuan dari orang-orang yang pernah berbeda, itu lebih bisa menyelamatkan bangsa ini hari ini. Ini apa sih Pak maknanya? Apa ini simbol sebagai hanya untuk kita menunjukkan bahwa kita tidak lagi susah, kita sudah tidak susah, atau sebenarnya ada kepentingan lain yang lebih besar? Ekonomi internasional, keamanan internasional sedang ada dalam titik rendah hari ini. Saya punya pengetahuan, tapi saya nggak punya pengalaman. Oke. Kalau untuk urusan kemiskinan, untuk urusan desa, saya punya pengetahuan dan saya punya pengalaman. Ini lagi dikocok ulang. Saat Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin dan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGSN menyalurkan bantuan becak listrik kepada para pengayuh lansia di Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan serentak pada Kamis 17 Juli 2025 di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal dan Pendopo Kabupaten Pemalang. Sebanyak 25 unit becak listrik diberikan di masing-masing daerah dengan sasaran pengayuh becak berusia minimal 60 tahun. Bantuan ini bertujuan meringankan beban fisik para lansia sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini juga diharapkan dapat menjadi langkah nyata pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif, bukan sekedar bantuan tunai. Tegal bersama Kepala BP Taskin, Budiman Sutarmiko, dan bersama Ketua Yayasan Solidaritas Nasional, Gerakan Solidaritas Nasional, Pak Arif, ya, pada hari ini melaksanakan kegiatan membagikan becak, ya, 25 becak kepada listrik kepada pengguna kepada masyarakat yang tentunya para lansia dan lansia sekitar umur 60 sampai 70 tahun. Ini adalah pemberian dari Bapak Prabowo. Jadi gagasan ini ya karena hasil pemikiran bahwa masyarakat di Indonesia itu ada sebagian yang mata pencariannya tukang becak, ya, yang usianya 60 sampai 60 lebih itu masih ketergantungan mencari nafkah dari becak, sehingga Pak Prabowo memberikan pemikiran dan gagasannya bagaimana ketika penyesuaian dari orang yang lansia yang mungkin tidak seperti muda lagi, ini tidak bisa lepas dari pekerjaan becak, sehingga pemikiran ini akhirnya timbullah pemikiran ada becak listrik sebagai pengganti. Jadi itu lebih memudahkan masyarakat untuk tidak lagi mengayuh becak tapi dengan listrik, dan tentunya ini ramah lingkungan. Di Pemalang, setiap unit becak listrik diperkirakan bernilai 25 juta rupiah dengan total bantuan sekitar 625 juta rupiah. Pemerintah daerah setempat menyambut positif program ini dan menilai keberadaan becak listrik berpotensi menjadi daya tarik wisata lokal. Penyaluran di Tegal dan Pemalang merupakan bagian dari program nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Jawa Timur dan Madura. Total bantuan yang disalurkan di Jawa Tengah mencakup 100 unit becak listrik untuk 4 wilayah, yaitu Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Selain membantu pengayuh becak lansia, program ini juga membuka peluang bagi Kota Tegal yang dikenal sebagai sentra industri logam untuk menjadi pusat produksi becak listrik nasional. Kebutuhan nasional becak listrik diperkirakan mencapai 70.000 unit. Program becak listrik ini dirancang untuk mengurangi beban kerja fisik, meningkatkan pendapatan para pengayuh, serta mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan di daerah.
Pak tadi becaknya dari Pak Prabowo ya? Iya. Kalau beli tadi berapa Pak? 1,5 juta. Pak. Selawe juta satu. Iya. Oh, 25 juta satu. Tapi ini gratis. Iya. Oke. Terima kasih sekali Pak Prabowo. Prabowo. Oke. Ini nanti akan dipakai buat narik becak. Iya Pak. Oke. Makasih Pak ya. Iya. Oke. Pemirsa, dalam sebuah politik kadang-kadang seorang lawan bisa menjadi kawan. Salah satunya seperti Budiman Sujatmiko yang dulu selalu mengkritik pemerintahan, sekarang justru ada berada di dalamnya. Saat ini Budiman dan seorang aktivis justru mengurusi masalah kemiskinan. Apa sebenarnya motivasinya? Ikuti saya dalam program One on One. Oke, pemirsa, saat ini saya bersama Mas Budiman Sujatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau sering disebut BP Taskin. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar aktivitasnya dan apa itu BP Taskin. Mas Budiman, apa kabar? Halo. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kabar baik, Mas. Alhamdulillah, lama ketemu nih. Ya. Mas Budiman, tadi saya sempat lihat Mas Budiman semangat banget keliling-keliling dengan becak listrik kalau saya sama masyarakat. Semangatnya ternyata masih luar biasa. Jadi saya teringat Mas Budiman, hampir 30 tahun lah, mungkin tahun waktu itu 96. Sekarang berarti 9 tahun. Semangatnya juga luar biasa. 30 tahun ya. Sama semangatnya ya. Tapi waktu itu posisinya Mas Budiman aktivis. Kalau sekarang Mas Budiman adalah eksekutif. Nah, pertanyaan saya, apa sih Mas yang membuat Mas Budiman bisa berubah pikiran dari dulu seorang pengkritis pengkritis kebijakan eksekutif, sekarang Mas Budiman bersedia untuk masuk ke dalam eksekutif? Sebenarnya dari aktivis menjadi eksekutif atau menjadi legislatif itu bukan cerita yang unik ya. Oke. Itu bukan cerita yang langka, itu biasa di dalam maupun di luar negeri. Oke. Saya ambil contoh Presiden Brazil Lula da Silva dulu aktivis gerakan buruh. Ya. Banyak lagi, dulu ada Menteri Luar di Jerman Joseph Fischer dulu aktivis gerakan mahasiswa tahun 60-an di Jerman. Oke. Di Indonesia banyak juga. Masalahnya bukan aktivis kok jadi eksekutif, itu seolah-olah itu jadi masalah enggak. Okay. Tapi apakah berubah tidak visinya? Berubah tidak nilai-nilai yang diperjuangkan? Oke. Selama tidak berubah, dari aktivis kemudian setelah itu menjadi aktris, dari aktivis setelah itu menjadi ilmuwan, dari aktivis kemudian menjadi seorang ulama, jadi politisi, jadi eksekutif. Saya kira itu evolusi yang biasa-biasa saja ya. Daripada bertanya, kok dulu aktivis sekarang jadi eksekutif? Loh, kan banyak juga eksekutif yang dulunya seniman, ya. Eksekutif yang dulunya pengusaha, ya kan? Kan dalam alam demokrasi, betul, siapapun boleh menjadi eksekutif selama idealismenya, visinya, integritasnya tidak berubah. Oke. Kedua, ngerti apa yang diurusnya. Dari hati tidak. Oke. Dan paham tidak masalahnya. Kalau misalnya saya ditempatkan dalam posisi eksekutif yang saya tidak punya rekam jejaknya, itu boleh tuh, bagus tuh dipertanyakan juga. Misalnya apa ya? Saya jadi menteri satu bidang yang saya... Misalnya tiba-tiba jadi menteri perhubungan. Iya, karena bahkan saya tidak punya pengalaman di perhubungan misalnya begitu ya. Mungkin boleh juga tuh ditanyakan gitu ya. Oke. Alhamdulillahnya saat pertama kali saya diminta oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi eksekutif, ya saya diminta ngurusi badan yang baru dibentuk beliau, yaitu BP Taskin. Oke. Badan yang mengurusi percepatan pengentasan kemiskinan. Yang memang itu sejak tahun 90 saya banyak terlibat di dalam advokasi petani-petani miskin, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Jadi nyambung juga sih, agak, ya bukan agak, sangat nyambung bahkan, begitu. Oke. Nah, menarik ini, tiba-tiba entah dipilih, entah ditawarin, saya tidak tahu bahasanya, yang pasti sudah bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sekarang saya tanya balik, kenapa jatuhnya sekarang ikut berjuang tetapi berbeda dengan dulu berjuang dari luar, katakan sebagai aktivis ataupun legislatif, pernah legislatif 2 periode. Ya, nah sekarang berjuang dari dalam eksekutif. Kenapa pemilihnya ketika pas Pak Prabowo
Loh, kalau soal di Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang mengangkat. Kan posisi saya sebagai pembantu presiden. Kalau pembantu presiden kan bukan saya mencalonkan diri, tapi yang karena ditawari. Dan kebetulan ditawarinya adalah bidang yang memang sesuai. Dari sejak puluhan tahun lalu sudah saya geluti mengurusi kemiskinan, mengurusi desa, itu adalah soal-soal yang memang menjadi awal saya bergerak sebagai aktivis. Sebenarnya beliau pernah menawari saya juga loh. Oh gitu. Yang lain, posisi lain. Tapi Menteri Luar Negeri. Tapi saya dengan hormat, Pak, waduh itu rasanya betul saya sangat suka geopolitik. Betul saya sejak SD bahkan suka membaca politik internasional sejak SD. Karena pada waktu saya SD politik nasional tidak menarik. Jadi saya banyak baca koran nih, modalnya baca koran dan nonton dunia dalam berita. Sehingga politik internasional bagi saya juga suatu kesukaan. Tapi saya kan belum pernah dalam pengertian berkarir di situ. Jadi saya lebih memilih hal yang berkaitan dengan orang miskin yang memang juga passion saya. Nah ini menarik nih. Ternyata Mas Budiman pernah ditawarin Menteri Luar Negeri itu. Beliau, gimana kalau kamu bantu saya di Menteri Luar Negeri? Wah Pak, itu jabatan elit padahal loh. Lebih baik saya ngurusi rakyat di bawah aja Pak. Saya masih punya utang gitu. Gitu. Saya punya utang sama orang miskin, orang desa, rakyat. Artinya Mas Budiman kalau saya menyamanya sadar diri lah gitu ya. Karena merasa bukan sadar diri. Atau kemana? Belum tentu saya nggak bisa juga kalau belum tentu saya nggak bisa. Tapi ini soal gini, posisi politik, jabatan politik, menteri itu kan bukan sekedar secara intelektual menguasai, bukan sekedar secara konseptual menguasai, tapi secara emosional. Karena apa? Kita kan menjadi eksekutif dari pemerintah. Ketika berhubungan dengan bidang dan berhubungan dengan orang banyak, kan bukan cuma otak kita yang kita pakai. Hati kita ada nggak? Betul, saya juga punya hati, saya punya alasan-alasan emosional juga bicara politik luar negeri. Bahkan mungkin harus saya kasih tahu, alasan saya paling kuat mendukung Pak Prabowo di tahun 2023 itu alasan geopolitik loh. Artinya secara emosional saya ada ikatannya juga tentang itu. Tapi kebetulan ikatan emosional saya tentang isu, saya lebih merasa terangkat dengan isu kemiskinan. Yang memang itu kayak semacam sumpah saya dari dulu, saya pengen soal-soal sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan isu kebodohan, itu menjadi passion saya. Nah saya menarik nih, tadi ada bermain soal dari hati. Ya dong, harus dari hati. Saya akan bertanya sekarang. Mas Budiman dulu tuh waktu jadi aktivis, itu kayaknya sering sepengetahuan saya, karena Mas Budiman aktivis saya juga masih kecil lah, tapi udah tahu lah. Ya enggak lah, masih kecil. Kayaknya saya masih muda banget ya. Tapi pernah adalah muda banget itu. Gua muda loh. Tapi pernah adalah dulu itu adalah Mas Budiman paling kenceng menentang kebijakan era Orde Baru. Pak Prabowo itu adalah salah satu produk Orde Baru, kan gitu. Ini nggak dipungkiri ya. Tetapi pernah adalah dulu lawan, tapi sekarang kok menjadi kawan. Itu karena hati itu bisa menjadi begini. Jadi pertama ada dua yang harus saya sampaikan. Alasan sejarah. Setiap 25 tahun sekali sebuah bangsa itu harus mengubah agenda prioritasnya. Tahun 90-an agenda prioritas bangsa Indonesia adalah ruang untuk berbeda. Itu harus diberikan. Tahun 98. Karena ruang perbedaan yang dibuka itu yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia. Ruang perbedaan itu kan sudah lama ditutup. Cara untuk menyelamatkan bangsa Indonesia untuk survive, apalagi di tengah krisis moneter tahun 97, membuka ruang perbedaan. Itu tahun 98. Sambil tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentu saja. Sekarang, di era situasi politik global, situasi ekonomi global, hari ini yang bisa menyelamatkan Indonesia adalah lebih banyak persatuan. Sehingga dari situ saja kelihatan, selama kita bangsa Indonesia dan selama kita mencintai Indonesia, meskipun dulu pernah berbeda posisi,
hari persatuan dari orang-orang yang pernah berbeda itu lebih bisa menyelamatkan bangsa ini hari ini. Oke. 30 tahun yang lalu, ruang berbeda atas bangsa Indonesia yang itu harus diakui perbedaan itu itulah bisa menyelamatkan bangsa. Oke, artinya jadi satu itu. Oke, yang kedua. Kedua, tadi disebutkan Pak Prabowo dibesarkan oleh Orde Baru. Ya, mungkin setelah jadi tentara begitu. Iya. Tapi Pak Prabowo juga kan anak kandung biologis tapi sekaligus anak kandung ideologis dari ayahnya, Profesor Sumitro, yang pada tingkat tertentu dalam banyak hal visi-visi tentang ekonomi kerakyatannya, ekonomi industrinya, ekonomi kesejahteraannya, pikiran-pikiran sosial demokrasi dari Profesor Sumitro, keinginannya untuk membuat Indonesia menjadi negara industri maju sambil memberdayakan ekonomi rakyat, itu yang juga diwariskan dari ayah Profesor Sumitro, Pak Margono, itu rupanya dalam kadar yang sangat pekat terwariskan juga oleh Pak Prabowo remaja. Oke. Prabowo remaja. Meskipun beliau banyak sekali tinggal di luar negeri. Pak Prabowo remaja yang kemudian berevolusi menjadi seorang prajurit, tentu saja punya kaidah-kaidah tentu sebagai prajurit. Dan beliau menjadi prajurit di sebuah rejim yang memang bertahan lama. Ya, bagi saya itu evolusi pribadi. Bagi saya itu evolusi. Ketika beliau dulu berhadapan dengan kami ya dalam menjalankan tugas-tugas saya prajurit, bentrokan begitu ya, wajar. Dan apa yang kemudian kami lihat adalah setelah reformasi, kami yang aktivis dalam posisi menang. Dan yang menarik tak lama setelah reformasi Pak Prabowo sempat bertemu dengan saya mau bicara. Bicara empat mata gitu? Iya waktu itu. Beliau cerita, beliau dari tradisi keluarga Pak Sumitro, walaupun beliau cerita saya tahu gitu ya. Tapi bagus sekali kalau mendengar pengakuan langsung, apa yang menjadi idealismenya, apa yang menjadi kesukaannya. Tahun 2002, beliau baru pulang dari Yordania. Ya, kita ada ketemu. Tapi pada waktu itu saya merasa bahwa pertemuannya hanya pertemuan intelektual. Tapi saya pada waktu itu belum merasa perlunya ada pertemuan politis. Tahun 2002 saya merasa belum perlu adanya pertemuan atau persekutuan politis. Karena pada tahun 2002 Indonesia masih harus merawat perbedaan, tradisi perbedaan yang baru lahir, masih balita. Kita masih harus terus mendemokratiskan Indonesia, masih harus terus-menerus membuat kualitas kebebasan Indonesia menjadi lebih baik. Sehingga ya sudah, kita bertemu secara konseptual, tapi biarkan secara politik berbeda dulu. Karena kita masih harus merawat perbedaan dulu nih, sampai perbedaan ini sampai pada tingkatan kualitas tertentu, membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia. Saya yakin suatu saat perkembangan kebebasan akan menuntut kita secara historis untuk bertemu bukan cuma secara konseptual, yang mana saya sudah tahu pemikiran konseptual beliau dan bahkan emosional beliau, tapi secara politis belum. Sampai suatu saat kalau memang sejarah menghendaki, insya Allah Tuhan meridhoi, mungkin setelah sekian lama berbeda, ada kebutuhan juga. Setelah sekian lama berbeda dan dirawat dalam iklim demokrasi, mungkin ada kebutuhan juga untuk bersatu dalam iklim demokrasi dengan agenda bersama, karena saat itu Indonesia butuh lebih banyak persatuan. Di tahun 2023, dari penilaian saya dan teman-teman saya, setelah dengan Pak Prabowo kita berbeda di era Orde Baru dalam iklim yang tidak demokratis sehingga timbul kekerasan. Kemudian setelah Orde Baru jatuh, kita merawat perbedaan dalam iklim yang sudah demokratis. Sama-sama berbeda tapi dulu tidak demokratis. Kemudian setelah Orde Baru tumbang, kita tetap merawat perbedaan dalam iklim demokratis. Artinya apa? Hubungan saya dengan Pak Prabowo sudah ditempa merawat perbedaan dalam iklim yang berbeda.
Oke. Satu tidak demokratis, satu demokratis. Dan kita sama-sama survive. Saya tetap dengan visi dan idealisme saya, beliau tetap dengan visi idealisme beliau. Yang di tahun 2002 kelihatannya visi tentang kebangsaan, visi tentang kreativitas tidak jauh berbeda. Tapi kita tetap merawat perbedaan secara politis. Di tahun 2023 saya melihat bahwa kesamaan secara konseptual, kecintaan secara emosional pada rakyat miskin, kecintaan secara emosional pada bangsa Indonesia, negara Indonesia, pada Republik Indonesia, sudah saatnya diijab kabulkan dalam ikatan politis. Jadi setelah lewati sekian puluh tahun merawat perbedaan politis, tapi dengan kesamaan konseptual dan secara emosional. Kira-kira gitu. Dan perjalanannya panjang ya, ini berpuluh-puluh tahun. Bukan soal ngimpi, bukan soal apa enggak ini. Dan saya yakin Pak Prabowo sebagai orang yang dari tradisi intelektual dan tentara, saya dari tradisi intelektual dan aktivis. Saya sering berkata, saya dibesarkan di perpustakaan dan di jalanan. Pak Prabowo dibesarkan di perpustakaan dan di medan pertempuran. Ya, sama-sama ada keringatnya, sama-sama ada darahnya, sama-sama muter otak, sama-sama juga menempa otot gitu ya. Pengalaman yang sama meskipun ada dalam posisi berbeda, menurut saya itu jauh lebih sustainable, jauh lebih substantif ketimbang pertemuan-pertemuan yang sifatnya pragmatis, soal untung rugi. Waktu itu saya tidak berbicara saya jadi menteri atau apa, ya, diminta oleh Pak Prabowo untuk bantu urusi kemiskinan, ya pas. Ketika beliau minta bantu saya urusan luar negeri, ya secara intelektual saya mungkin saya paham, secara konseptual saya paham, secara emosional saya juga. Tapi kok saya masih punya ikatan emosional untuk urusan sumber daya manusia nih. Soal kemiskinan, soal kebudayaan itu passion saya yang lebih tinggi. Artinya kalau saya garis bawahi sedikit adalah ada kecocokan antara Mas Budiman dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu cinta rakyat. Ada tuh kata-kata beliau sangat suka. Apa itu? Saya suka saat beliau memberikan kuliah di Kementerian Pertahanan, saya ikut pada waktu. Cinta rakyat, setia pada bangsa. Wow, itu kalimat itu singkat. Cinta rakyat, setia pada bangsa. Satu kalimat tapi maknanya luar biasa ya. Cinta rakyat, setia pada bangsa. Ini gue banget lah, kira-kira gitu. Berarti artinya kalau gue banget nih kira-kira gitu. Mantap ini. Berarti kalau saya tarik ini berarti hubungan Mas Budiman dengan Pak Prabowo karena dibangun dengan bukan secara fisik sering ketemu, bukan secara on daily basis tidak. Tetapi hubungan ya apa ya lebih pada sesuatu yang intangible, sesuatu yang sifatnya artinya kan melampaui urusan transaksi, melampaui urusan transaksi take and give, no. Terlalu kecil untuk urusan kayak gitu. Terlalu kecil bagi saya. Nah itu kan hubungannya artinya dari segala sisi ini sangat dekat lah gitu. Bukan berarti dekat itu harus bersampingan secara fisik kan tidak gitu. Bukan. Nah pertanyaan saya adalah ketika dengan Pak Prabowo yang sangat dekat secara emosional dan sebagainya, kalau dengan Mas Wapres gimana? Pak, kalau Pak Wapres malah kan sudah kenal lebih dulu. Kalau Pak Wapres kan sudah kenal lebih dulu, dalam artian pada waktu Pak Prabowo, saya juga belum perlu Pak Prabowo. Tapi lebih pada lewat bapaknya sih, lebih pada bapaknya. Karena saya juga diajak diskusi dengan Pak Jokowi juga, begitu. Sekarang berarti sama Pak Jokowi juga masih berhubungan baik-baik saja? Pasti belum, udah agak lama tidak berhubungan, komunikasi. Kontak fisik, nggak komunikasi. Udah lama, nggak. Tapi secara politis atau apa masih bertemu dalam sebuah resepsi pernikahan, beliau tanya, loh kok udah lama nggak muncul gitu kira-kira. Saya lupa waktu saya apa ya, apa udah sebentar atau belum, saya lupa waktu itu sebuah resepsi gitu. Oke, Mas Budiman ini saya akan tanya lagi Mas Budiman sebagai seorang aktivis kembali lagi, tapi sekarang di kabinet. Apa sih sebenarnya tugas detail yang diberikan Pak Prabowo kepada Mas Budiman? Tapi jangan jawab dulu Mas. Kita jawab ya pemirsa, kita jawab nanti usai jeda. Tetap di One on One.